Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran pertama. Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi. Faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sengit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut, jalanan lenggang, dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 354 per million ppm akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia.
Dari bacaan kulisa lantaran jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulislah dalam bentuk tabel seperti contoh di sini. Sambil melihat di bukunya ya, bukunya sambil dibuka. Nah, yang pertama, apa contohnya? Apa penyebab asap di Riau? Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Silakan 2-5 ini dilengkapi dengan jawabannya. Yang kedua, siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadang Wahdah. 2-5 silakan membuat pertanyaan lagi dengan menggunakan kata siapa. Dan selanjutnya di mana ya? Di mana contohnya ini, di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Yang 2-4 ini silakan anak-anak membuat pertanyaan di mana dan jawabannya sesuai dengan bacaan yang kita baca bersama tadi. Selanjutnya bagaimana? Yang contohnya ini, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah Sumatera waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Yang terakhir menggunakan kata mengapa. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Ya. Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Dan yang 2-3 silakan membuat pertanyaan lagi yang menggunakan mengapa dan jawabannya. Kalau masih belum paham bacaannya, silakan anak-anak baca lagi sehingga betul-betul mengerti ya. Ya, mungkin itu cukup untuk pelajaran hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.